Assalamualaikum Sobat Senang Sinau yang selalu berbahagia. Berjumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau. Kali ini kami akan membagi sebuah kisah yang sangat inspiratif yang berjudul Dulu Haram Kini Halal. Kisah ini dimulai dari pada suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pencuri yang hendak bertaubat. Dia duduk di majelis Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat berdesak-desakan di Masjid Nabawi. Suatu ketika dia menangkap perkataan Nabi SAW, yang dimana perkataan tersebut, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Sungguh dia tidak memahami maksudnya, apalagi ketika para sahabat mendiskusikan hal tersebut setelah majelis dengan tingkat keimanan dan pemahaman yang jauh di bawah, sang pencuri merasa tersisihkan. Kemudian akhirnya malam pun semakin larut. Sang pencuri lapar. Keluarlah dia dari masjid demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang tempat dia berjalan, dia mendapati suatu rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, ia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci, dan timbullah peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Tidak, ia merasa tidak boleh mencuri lagi. Kemudian namun tiba-tiba timbul bisikan aneh, yang dimana bisikan itu adalah jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya yang belum tentu seperti kamu. Lalu menjadi berpikirlah dia, maka diputuskan dia hendak memberitahukan atau mengingatkan pemiliknya di dalam agar mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, namun timbul kembali suara tadi, "Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri dan pintu ini ternyata adalah pencuri itu yang membuka? Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergoki dia dengan menangkap basahnya." Ah, benar juga, pikirnya. Maka kemudian masuklah ia dengan tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas. Dilihatnya berkeliling ada satu meja yang penuh makanan. Timbul keinginannya untuk mencuri lagi. Namun segera ia sadar, ia tidak boleh mencuri lagi. Masuklah ia dengan hati-hati. Syukurlah tidak ada pencuri, berarti memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruang. Ah, ternyata yang tidur mungkin sang pemilik, dan sepertinya perempuan cantik. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah mendekati tempat tidur. Perasaannya berkecamuk, macam-macam yang ada di hatinya. Kecantikan, tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita membuat timbul hasrat kotor dalam dirinya. Begitu besarnya hingga keluar keringat dinginnya. Seakan jelas ia mendengar jantungnya berdetak kencang di dalamnya. Serta tak dia sangka ia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang ada. Tidak. Segera ia memutar badannya untuk pergi. Akan ia ketuk dan beri salam dari luar sebagaimana tadi. Ketika akan menuju pintu keluar, ia memulai meja makan tadi. Tiba-tiba terdengar bunyi dalam perutnya. Ia lapar. Timbullah suara aneh tadi. "Bagus, hei pemuda yang baik, bagaimana ringankah sekarang perasaanmu setelah melawan hawa nafsu birahimu?" Ya, alhamdulillah ada rasa bangga dalam hati ini dapat berbuat kebaikan, dan niat perbuatan yang pemberitahuan ini akan sangat terpuji, pikir sang pemuda. Suara itu berkata, "Maka sudah sepatutnya engkau memperoleh ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi." Lalu apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah berpikirlah dia merenung sebentar. Patutkah ia berbuat begitu? Hei, tiba-tiba ia tersadar serta berucap dalam hati, engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak akan memberi nasihat seperti itu. Pasti engkau syaitan atau... Kemudian situ terjadilah sebuah keheningan. Celaka aku, bila ada orang yang di luar dan melihat perbuatanku, aku harus keluar. Maka tergesa-gesa ia keluar rumah wanita tersebut. Ketika tiba di hadapan pintu, ia mengetuk keras dan mengucap salam yang terdengar serak menakutkan. Semakin khawatir ia akan suaranya yang berubah. Setelah ia tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, ia kembali menuju masjid dengan perasaan galau namun lega, karena tidak ada orang yang memergoki dia melakukan apa yang disarankan suara aneh tadi. Sesampai di masjid, ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri sholat. Di sudut ruang ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum suffah tidur. Dingin sekali malam ini, lapar sekali perut ini. Teringat lagi ia akan pengalaman yang baru dia alami. Bersyukur ia atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi tidak didengar bisikan Allah di hatinya. Apakah Allah marah kepadaku? Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid, duduk dekat pintu, dekat orang yang membaca Al-Quran. Di tengah melamunnya ia mendengar sayup namun jelas bait-bait ayat suci. Dan mereka semuanya di padang mahsyur akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kami mendengarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-sekali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Quran Surat 14:21. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat 14:2-22. Bergetarlah hatinya mendengar perkataan Allah yang didengarnya. Berkatalah ia, engkau berbicara kepadaku-kah ya Allah? Serasa lapang hatinya, semakin asyik dia mendengarkan bacaan suci itu, maka lupalah ia akan laparnya, seger rasanya badannya. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu hingga tiba-tiba tersentak ia karena bacaan itu dihentikan berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seorang wanita dan seorang tua yang masuk langsung menuju tempat Nabi Muhammad SAW yang duduk berzikir. Dan wajah wanita itu adalah wajah wanita tadi. Timbul gelisah hatinya, apakah tadi ketika ia berada di ruangan itu sang wanita pura-pura tidur dan melihat wajahnya? Ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Mungkin kaki-kaki tua. Laki-laki tua yang bersamanya adalah orang yang diam-diam memergokinya ketika ia keluar dan mengetuk pintu rumah itu. Ah, celaka. Namun gemetar tubuhnya, tidak mampu ia menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau pergi, apalagi tampak olehnya pria yang tadi membaca Al-Quran hendak tidur dan tidak lama pun mendengkur, dan ia melihat mereka sudah berbicara dengan Nabi SAW.
Celaka, pikirnya panik. Hampir celentang jatuh ia ketika terdengar suara Nabi Muhammad SAW. "Hai Fulan, kemarilah." Dengan perlahan dan perasaan takut ia mendekat. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Selanjutnya ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya, "Benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu saya bermimpi rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian di mimpi saya tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi, sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memilihkan calon suami untuk saya." Nabi SAW memandang kepada si pemuda bekas pencuri lalu berkata, "Hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan kepadamu, maukah engkau menjadi suaminya?" Terkejut ia mendengar itu, cepat mengangguklah ia. Dan setelah sholat subuh, Nabi SAW mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, tahulah ia akan arti perkataan Nabi Muhammad SAW yang lalu, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika ia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah pemirsa teman Sinau yang selalu berbahagia. Semoga puasanya hari ini lancar terus ya, dan bisa menjalankan kegiatan aktivitas yang berkah dan barokah. Semoga kisah ini menambah wawasan kita mengenai Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.